Kita kembali ke kasus Ronald Tanur, pemirsa, bagaimana proses eksekusi terpidana Ronald Tanur dan apakah langsung ditahan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung keluar? Kita akan berdialog dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Mia Amiati. Selamat pagi, Ibu Mia. Selamat pagi. Ya, Ibu, bagaimana proses eksekusi Ronald Tanur dan apa alasannya harus segera dilakukan eksekusi tersebut? Ya, kami kemarin melaksanakan kegiatan eksekusi ketika Mahkamah Agung merilis bahwa jaksa bisa melaksanakan kegiatan eksekusi tanpa harus menunggu petikan putusan. Dan untuk itu kami lapor kepada pimpinan dan Pak Jampidum selaku pimpinan kami menyetujui untuk segera melaksanakan eksekusi. Alasan kami karena secara formal yang bersangkutan dalam berkas perkara mencantumkan 2 alamat. Yang pertama di Surabaya di kompleks Pakuwon di Surabaya Pakuwon City, kemudian yang kedua berada di Kevamenanu di NTT. Jadi alangkah sangat sulit kalau memang yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat Surabaya dan kemudian berdomisili di Kevamenanu di NTT. Jadi karena itu kami berupaya sesegera mungkin untuk segera melaksanakan kegiatan eksekusi dengan mendatangi alamat yang bersangkutan. Dan alhamdulillah teman-teman dari Kejaksaan Negeri Surabaya beserta tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan sesuai SOP didampingi oleh aparat keamanan dari POM TNI, kami bisa melaksanakan kegiatan eksekusi yang bersangkutan bisa kita datangi dan sedang berada di lantai 2 rumah yang bersangkutan di Pakuwon City di Virginia Regency E3 Surabaya. Ya, Bu Mia, pada saat dilakukan eksekusi, apa yang sedang dilakukan oleh Ronald Tanur dan apakah aktivitasnya selama ini memang bebas berkeliaran atau apakah ada potensi atau kecurigaan dia akan melarikan diri, Bu? Ya. Pada saat kami ke sana, yang bersangkutan beraktivitas dalam rumah hanya didampingi dengan asisten rumah tangga dan kami sudah melaksanakan kegiatan pencekalan sejak pimpinan menyetujui untuk bisa melaksanakan kegiatan pencekalan dan alhamdulillah sejak dicekal tentu kami punya kewenangan dia tidak akan bisa beralih ke luar negeri dan berdasarkan catatan dari Dirjen Imigrasi pada saat putusan bebas yang bersangkutan pernah melaksanakan kegiatan bepergian ke Singapura dalam 1 hari namun kembali dan mungkin dia punya kepentingan yang lain dan itu belum ada pencekalan dari kami. Untuk itulah kami segera melaksanakan kegiatan pencekalan dan sejak itulah yang bersangkutan tidak bisa meninggalkan Indonesia. Iya, tadi Ibu mengatakan bahwa Ronald Tanur ini juga memiliki 2 alamat. Apakah untuk 2 alamat ini Ronald Tanur sendiri ini berpindah-pindah atau seperti apa, Bu? Selama ini terpantau ada di Surabaya, namun secara formal memang orang tuanya tinggal di NTT ada. Jadi kekhawatiran kami kalau ditunda-tunda, tentu dia juga punya hak untuk tinggal di sana karena tercantum secara formal dan berkas perkara bahwa yang bersangkutan mempunyai 2 alamat. Jadi untuk itu kami begitu Mahkamah Agung merilis bahwa kita punya kewenangan untuk segera melaksanakan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan, maka meskipun mungkin Bapak Ibu semua pemirsa tahu bahwa sesuai dengan apa yang kami tuntut yaitu 12 tahun, namun Majelis Hakim memutus dengan putusan 5 tahun penjara. Setidak-tidaknya itu sudah membuktikan bahwa Ronald adalah orang yang harus bertanggung jawab dan sebagai terdakwa yang bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Kami mendakwakan dengan pasal berlapis dan yang terbukti oleh majelis hakim menurut keyakinan majelis hakim adalah dakwaan yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP itu pasal penganiayaan. Baik. Lalu apakah dari hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim, Ronald Tanur akan segera menjalankan hukumannya atau ada hukuman percobaan terlebih dahulu, Bu? Oh langsung, kami kemarin langsung antar ke Madaeng yaitu kelas akutan kelas 1A di Surabaya dan itu sesuai SOP dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara pidum. Setelah administrasi selesai kami antarkan serah terimakan pada LP di sana dan sudah selesai malam itu juga tadi malam. Baik, berarti setelah diserahkan maka proses dari eksekusi dan juga penahanan Ronald Tanur ini sudah selesai ya Bu ya, tidak ada lagi penanganan selanjutnya dari pihak Kejati? Sudah ya.
kami sedang melaksanakan eksekusi. Kecuali kalau di kemudian hari kita temukan novum, kita bisa mengajukan PK. Baik, Karena apakah pada prinsipnya pada saat kasasi ini kami juga tetap pada dakwaan kami meminta kepada majelis hakim agar bisa memutus perkara ini dengan tuntutan pidana sesuai dengan tuntutan kami 12 tahun penjara dan pembuktian pasal 338 KUHP itu pasal pembunuhan. Tetapi majelis hakim berkeyakinan lain. Nah, namun demikian apabila memang kita temukan novum pasti kita akan ajukan PK dengan tetap menuntut 12 tahun pidana penjara. ya tentu saat ini atau hingga saat ini Kejaksaan Tinggi sudah mengumpulkan novum-novum tersebut, Bu. Apakah nantinya akan segera mengajukan PK? Sampai saat ini kami masih sudah final, kecuali kalau tim dari Kejaksaan Agung dalam hal penyidikan dengan mengungkap perkara 3 hakim yang sudah ditangkap, nanti ada temuan baru bagi kami yang bermanfaat dan perkara Ronald Tanur pasti kita akan jadikan novum. Ya, kita tahu kasus ini juga menjadi salah satu kasus yang menjadi perhatian publik, Bu. Namun saat ini hukuman yang diterima oleh Ronald Tanur hanyalah pasal penganiayaan. Sementara kita ketahui bahwa korban ini sudah meninggal dunia dan tentu saja ini juga merupakan kasus pembunuhan. Nah, itulah yang dipertanyakan nantinya apakah pihak kejaksaan akan terus melanjutkan kasus ini, Bu, untuk bisa membuktikan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Iya, kalau memang kita berupaya ada novum, nah novum ini masih kita nantikan, kita harapkan bisa ada novum dari hasil penyidikan teman-teman dari Kejaksaan Agung nanti, di mana dalam hal ini ada proses lain yang bisa mempengaruhi terhadap putusan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas waktunya bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi Bu, selamat bertugas kembali.